Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Semoga Anda tetap mendapat berkat berlimpah dari Tuhan apapun situasi hidupmu. Mari, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar dikatakan bahwa para murid Yesus diberi karunia khusus untuk mengetahui dan memahami rahasia kerajaan surga yang disampaikannya melalui perumpamaan. Mereka diberi karunia khusus. Pertanyaannya, kenapa? Karena mereka selalu membuka hati mereka. Karena mereka selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Kita juga diberikan karunia yang sama melalui sakramen pembaptisan dan sakramen-sakramen yang lain. Bukan berarti kita tidak diberi karunia. Semua kita diberi karunia. Persoalannya, apakah kita membuka hati kita agar firman Tuhan sungguh membantu kita agar iman kita bertumbuh, agar pengalaman-pengalaman iman kita memampukan kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan memberikan kita semua karunia. Tinggal bagaimana kita mengolah karunia yang ada dalam kehidupan kita melalui setiap pengalaman baik kegembiraan maupun penderitaan yang terjadi. Mau apakah engkau daripadaku Tuhan dengan semua pergumulan, dengan semua kebahagiaan dalam hidupku? Lalu bagaimana kita merenungkan sehingga iman kita dari hari ke hari semakin bertumbuh? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan tadi juga dikatakan, barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga. Kita semua sudah diberi karunia oleh Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, agar berbuah melimpah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya menerima karunia itu, tapi bagaimana kita bertanggung jawab, bekerja dan bekerja agar karunia itu menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain. Karena Tuhan mengatakan secara jelas tadi, barang siapa mempunyai akan diberi dan diberi lagi. Tapi barang siapa yang tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Ketika kita tidak bertanggung jawab, maka kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab
maka kita akan diberi dan diberi lagi. Tapi justru ketika kita tidak bertanggung jawab, apapun yang ada pada kita akan diambil dan kita pasti akan menyesal. Mari kita semua bekerja keras, memohon rahmat dari Tuhan, bekerja sama dengan Dia, agar kita juga menghasilkan buah melimpah dalam tugas perutusan kita masing-masing. Kita diberi karunia, maka bagaimana kita mengembangkan karunia itu? Rasakan, nikmati karunia yang ada padamu, agar berbuah melimpah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat-berkat-Mu yang masih Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk setiap mujizat itu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi orang-orang sakit. Kau berikan mereka rahmat kesembuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Engkau ampuni dosa-dosanya, dan Kau berikan kebahagiaan di surga. Yang masih berada di api penyucian, curahkanlah belas kasih-Mu bagi mereka Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami sukacita di surga. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.